luar biasa, Yesusku hebat, Yesusku dahsyat. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu live YouTube. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kakak harap adik-adik yang ada di rumah duduk dengan tenang, jangan lagi cerita sama kakak atau adiknya ataupun sama teman-temannya. Kita siapkan hati kita, pikiran kita, dan juga siapkan Alkitabnya untuk kita beribadah bersama-sama. Semua kakak-kakak pengasuh yang ada di Jemaat GKI Via Dolorosa Sempan mengucapkan selamat beribadah. Adik-adik yang di rumah sudah siap memuji Tuhan? Kakak percaya adik-adik pasti sudah siap untuk memuji Tuhan. Mari adik-adik, saya undang bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita di pagi ini. Kita menyanyi pujian Ku Masuki Gerbangnya. Adik-adik, kita punya nafas, kesehatan, kekuatan itu asalnya daripada Tuhan, karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu adik-adik, kita juga harus memberitahu kepada semua orang, memberitahu kepada mama dan papa kita, kepada kakak dan adik, kepada teman-teman, dan kepada semua orang bahwa betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti pujian kita, stop, ku mau katakan. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan ruhku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan lakuku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop. Adik-adik, untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa. Untuk itu adik-adik duduk dengan tenang, lipat tangannya dan tutup matanya, kita berdoa.
Tuhan Yesus adalah Bapa kami dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih dan penyertaan Tuhan yang senantiasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sudah menjaga dan melindungi kami dari malam hingga pada pagi hari ini ya Tuhan. Pada pagi ini kami akan memulai ibadah kami. Tuhan berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga selesainya. Biarlah ibadah kami ini boleh berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Masih dalam keadaan berdiri adik-adik, kita arahkan hati kita, pikiran kita, kita mau datang menyembah Tuhan, bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Kita menyembah Tuhan dengan pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Adik-adik, hari ini kita sudah memasuki Minggu Sengsara yang ketiga. Artinya, sebentar lagi kita memperingati Jumat Agung. Nah, apakah itu Jumat Agung adik-adik? Ya, Jumat Agung itu adalah kita memperingati kematian Tuhan Yesus di kayu salib
untuk menebus dosa kakak, dosa adik-adik, dosa mama, papa, dan dosa semua orang. Nah, karena Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita, Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita, maka kita sebagai anak-anaknya harus mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan untuk segala pengorbanannya. Nah, bagaimana caranya kita mengucap syukur? Yaitu dengan melakukan segala perintah Tuhan. Nah, perintah Tuhan itu kita tahu dari mana adik-adik? Iya, betul sekali adik-adik. Perintah Tuhan itu kita bisa pelajari dari Alkitab. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di pagi ini, mari kita angkat satu pujian yang berkata, Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita patut bersyukur, bersuka cita. Di hari Minggu ini kita boleh ketemu lagi. Kita sudah boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita dari Alkitab. Namun sebelumnya kakak minta adik-adik duduk dengan tenang. Lalu kemudian kita lipat tangan dan kita meminta kekuatan di dalam doa supaya kita bisa mengerti firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa di surga, di pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan karena begitu besar kasih-Mu, penyertaan-Mu dalam sepanjang kehidupan kami, bagi kami anak-anak-Mu. Kami sudah boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, mendengarkan cerita dari Alkitab. Tuhan tolong kami, biarlah kami boleh mendengar dengan baik dan boleh mengerti firman-Mu Tuhan. Bersabdalah Tuhan, karena sesungguhnya kami anak-anak-Mu telah sedia mendengar. Ini doa kami Tuhan, kami berdoa. Amin. Adik-adik yang kekasih dalam Yesus Kristus, sebelum kakak bercerita, kakak mau bertanya dulu kepada adik-adik. Adik-adik jawab di rumah ya. Adik-adik pernah melihat pelangi? Adik-adik semua sudah pernah melihat pelangi? Ya, pasti dan mungkin semua sudah pernah melihat pelangi. Dan adik-adik tahu warna pelangi? Coba adik-adik sebutkan. Iya, kakak bantu ya. Warna pelangi ada 7, merah, kuning, hijau, biru, jingga, nila, ungu. Ya, ada 7. Sekali lagi kita sebutkan satu persatu. Warna merah, kuning, hijau, biru, jingga, nila,
dan ungu. Iya, adik-adik semua sudah tahu. Dan adik-adik, kira-kira adik-adik tahu siapa yang pertama kali melihat pelangi? Iya, keluarga yang pertama melihat pelangi adalah keluarga Nuh. Adik-adik, kenapa bisa ada pelangi? Ya, nanti setelah cerita, adik-adik akan tahu kenapa bisa ada pelangi. Adik-adik yang kekasih dalam Yesus Kristus, 2 minggu yang lalu kita sudah mendengarkan cerita yang dibawakan oleh Kakak Eta tentang cerita Nuh. Bagaimana Nuh dan keluarganya yang begitu taat kepada Tuhan, Tuhan memerintahkan untuk membuat bahtera atau perahu yang besar karena Tuhan akan memusnahkan bumi. Karena Nuh taat, dia membuat dan seluruh keluarga, istri, anak dan menantunya, dan diperintahkan juga untuk memasukkan binatang, hewan-hewan berpasangan untuk berada di dalam bahtera itu. Dan di minggu lalu diceritakan juga bahwa hujan sudah turun dan memenuhi bumi. Nah, adik-adik, kakak akan melanjutkan cerita yang sudah kita dengarkan 2 minggu yang lalu. Nah, adik-adik, hujan turun itu selama 40 hari siang dan malam. Jadi siang dan malam selama 40 hari. Biasanya kalau hujan, kalau kita di tempat ini, di Timika, biasanya hujan sore saja kah? Atau malam saja kah? Atau kadang juga dari pagi sampai sore. Ya, tapi ini 40 hari, 40 malam. Jadi bisa dibayangkan dan sangat hujan deras sekali. Dan adik-adik tahu banjir menutupi bumi selama 150 hari. Jadi 150 hari air menutupi bumi. Lama sekali ya, lama sekali. Biasanya kalau banjir kita dengar atau kita lihat biasanya itu cuma 1 hari saja kah, 3 hari atau banter paling lama kalau sudah lama sekali itu 1 minggu. Tetapi ini 150 hari. Wah, begitu lama sekali. Nah, keluarga Nuh dan istri, anak-anaknya dan binatang yang sudah dimasukkan ke dalam bahtera atau perahu yang besar itu, mereka semua selamat karena mereka taat kepada perintah Tuhan. Adik-adik, selama itu air sudah mulai surut, sudah mulai turun, sudah mulai berkurang airnya sudah mulai turun. Dan lama-kelamaan bahtera atau kapal yang ditempati oleh Nuh mulai kandas. Dan dia kandas atau pas berada di atas Gunung Ararat. Namanya Gunung Ararat. Ya. Dan adik-adik, berjalan lagi waktu, lewat lagi 40 hari, lalu kemudian Nuh mulai membuka jendela dari bahtera itu. Nah, apa yang dilakukan oleh Nuh? Nuh ingin mengetahui, ingin melihat apakah air sudah surut semua kah? Ataukah masih banyak air kah? Ya, maka daripada itu Nuh melepaskan burung gagak dan burung merpati. Ya, burung gagak dilepaskan pertama, mulai terbang, dia pergi terbang ke sana kemari. Dia mutar-mutar saja burung gagaknya. Dan begitu pun dengan burung merpati, dia lepaskan burung merpati lalu kemudian Nuh tunggu-tunggu, ya, dia lepaskan, ditunggu-tunggu sampai sore dan ternyata burung merpati itu kembali juga. Kenapa kembali? Karena ternyata belum ada tempat dia berdiri, jadi masih dipenuhi oleh air. Masih ada air ternyata. Dia tunggu lagi selama 7 hari. 7 hari lagi ditunggu oleh Nabi Nuh ketika
sudah dapat 7 hari, lalu kemudian dia buka lagi jendela, dia lepaskan lagi burung merpati. Dia tunggu-tunggu lagi, Nabi Nuh tunggu-tunggu, lalu kemudian setelah sampai sore, lalu kemudian merpati itu datang kembali. Pas sampai di tangannya Nuh, dia lihat merpati itu membawa daun, pucuk daun zaitun. Sekali lagi, pucuk daun zaitun yang segar. Dan Nuh begitu bahagia, senang melihat burung merpati itu membawa pucuk daun zaitun. Dan Nuh mengatakan bahwa paling tidak sudah ada tempat yang mulai kering, sudah ada tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon kelihatan walaupun belum semuanya. Dia tunggu lagi 7 hari, 7 hari ditunggu lagi, lalu kemudian dia buka lagi jendelanya dan dilepaskan lagi burung merpati itu. Dia tunggu lagi, tunggu lama. Sampai sore ditunggu-tunggu dan ternyata apa yang terjadi? Burung merpati itu tidak kembali lagi. Tidak kembali lagi. Itu artinya bahwa bumi ini sudah kering. Jadi sudah tidak ada air lagi. Dan bagaimana Nuh dan keluarganya sangat senang, sangat bersuka cita. Lalu kemudian apa yang mereka lakukan? Lalu Nuh mulai membuka atap atau bubungan di atas perahu itu mulai dibuka, dibongkar dan melihat keluar. Wah, puji Tuhan, luar biasa. Airnya sudah surut. Sudah kering daratan. Lalu Tuhan berfirman kepada Nuh dan keluarganya, diperintahkan begini, bahwa Nuh, bumi ini sudah kering, kalian sudah bisa keluar dari bahtera itu. Tuhan Allah membuka bahtera itu, lalu kemudian mereka mulai keluar. Nuh mengeluarkan binatang-binatang, hewan-hewan yang sudah dimasukkan dulu ke dalam bahtera itu. Jadi semua hewan sudah keluar, lalu kemudian Nuh beserta istri dan anak-anaknya juga keluar dari bahtera itu dengan penuh sukacita. Nah, apa yang dilakukan oleh Nuh setelah itu? Yang pertama dilakukan adalah bersyukur kepada Tuhan. Apa yang dilakukan? Nuh beserta istri dan anak-anaknya membuat tempat yang bernama mesbah. Namanya mesbah. Dari batu-batu disusun, lalu kemudian ditaruh kayu untuk tempat pembakaran. Lalu diambil beberapa burung dan beberapa hewan untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Karena bersyukur Tuhan sudah boleh menjaga dan menuntun sehingga Nuh dan keluarganya boleh selamat. Dan Tuhan senang dengan persembahan, dengan korban bakaran yang diberikan oleh Nabi Nuh dan keluarganya. Allah mencium baunya dan Allah senang sekali. Lalu kemudian Allah berfirman kepada Nuh dan berjanji bahwa Allah tidak akan menghukum lagi manusia yang ada. Tidak akan ada lagi namanya air bah. Tidak akan ada lagi memusnahkan bumi dengan air bah seperti yang terjadi sebelumnya. Tidak akan ada lagi. Dan Allah memberkati Nuh dengan anak-anaknya. Dikatakan Tuhan Allah bahwa beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Itu janji yang dikatakan oleh Tuhan. Jadi Tuhan Allah akan memberkati Nuh dengan keluarganya, keturunannya akan bertambah banyak dan selalu dijaga dan diberkati Tuhan. Karena apa? Karena Nuh dan keluarganya begitu taat kepada perintah Tuhan. Lalu kemudian
ada sesuatu muncul terang dan indah sekali di atas langit, yaitu pelangi yang sudah kakak tanyakan tadi di depan. Pelangi yang warnanya ada 7 itu yang indah sekali. Itu pertama kali muncul pelangi. Dan Tuhan katakan bahwa inilah tanda perjanjian Allah kepada manusia, bahwa Allah tidak akan lagi menurunkan bencana seperti air bah yang pernah terjadi. Dan itu adalah janji Tuhan kepada Nuh dan kepada kita. Jadi Tuhan akan senantiasa menyertai, tidak ada lagi yang namanya air bah ke dalam bumi ini. Itu adalah janji Tuhan, dan janji Tuhan pasti ditepati. Nah, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, dari cerita ini kita belajar tentang apa? Yang pertama, Nuh selamat karena ia taat kepada Tuhan, taat kepada perintah Tuhan. Karena setia, tidak melakukan dosa, lalu kemudian taat perintah Tuhan untuk membuat bahtera atau perahu yang besar, maka ia diselamatkan. Kita juga adik-adik dituntut oleh Tuhan Yesus supaya kita juga menjadi anak-anak yang taat kepada perintah Tuhan. Allah juga akan senantiasa menjaga dan memelihara hidup kita. Dan adik-adik, sama juga dengan Nuh. Nuh sudah diberkati, sudah dijaga, dipelihara Tuhan, sudah diselamatkan Tuhan. Kita juga anak-anak Tuhan, kakak pengasuh dan adik-adik semua yang ada di rumah, bahkan orang tua, kita sudah diselamatkan di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga sudah mati, disalibkan dan bangkit untuk menebus dosa kita. Maka daripada itu kita harus menjadi anak-anak yang taat dan patuh kepada perintah Tuhan. Dan selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Kita juga seperti Nuh yang setelah itu dia bersyukur dan bersukacita membangun mezbah bagi Tuhan. Sama juga kepada kita adik-adik, mari kita juga bersyukur untuk pemeliharaan dan penyertaan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita. Seperti dalam masa pandemi di saat ini, COVID, tetapi Tuhan senantiasa menjaga, melindungi kita dimanapun kita berada, walaupun kita berada di rumah. Dan apa yang kita lakukan, baiklah kita harus tetap semangat untuk beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, dan juga memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, adik-adik, itu cerita yang kakak bisa bagikan kepada kita di saat hari ini. Tema cerita kita di pagi hari ini ialah Nuh sekeluarga bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi, Nuh sekeluarga bersyukur kepada Tuhan. Dan pembacaan kita terambil dari Kejadian 8 dan Kejadian 9 ayat 1 sampai 17. Mari adik-adik buka Alkitabnya dari Kejadian 8 dan juga Kejadian 9 ayat 1 sampai 17. Kakak akan bacakan, adik-adik ikuti di dalam Alkitabnya. Kita baca dulu Kejadian 8 dengan judul Air Bah Surut. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu, dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Ditutuplah mata-mata air samudra raya serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit. Dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Dalam bulan yang ketujuh, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Sampai bulan yang ke-10 makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10 pada tanggal 1 bulan itu tampaklah puncak-puncak gunung. Sesudah lewat 40 hari
Maka Nuh membuka tingkap yang dibukanya pada bahtera itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskan seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak dapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengeluarkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanyalah sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601 dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat, ternyata muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Lalu berfirman Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu, segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya, segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya. Keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram, dan dari segala burung yang tidak haram diambilnya beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan siang dan malam. Lalu kemudian dilanjut lagi pasal 9 ayat 1 sampai 17 dengan judul perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, jangan kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya dari segala binatang. Aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyaklah sehingga tak terbilang jumlahmu di atas buminya. Bumi bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia,
Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjian dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjianku yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian firman Tuhan yang kita boleh baca dan cerita yang kita sudah boleh dengar adik-adik, dan biarlah itu boleh kita tanam baik dalam hati pikiran kita dan kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang baik. Demikian, terima kasih. Shalom. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, apakah adik-adik senang belajar firman Tuhan? Kakak yakin dan percaya adik-adik yang di rumah pasti senang untuk belajar firman Tuhan. Nah, biarlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan tadi itu bisa kita lakukan, bisa berbuah di dalam kehidupan kita. Mari adik-adik, kakak undang kita semua untuk bangkit berdiri, kita menyanyi kesukaanku belajar firman Tuhan. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan tanda ucapan syukur kita melalui persembahan. Untuk itu persembahannya disiapkan, dilipat dengan rapi dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan oleh orang tua kita masing-masing di rumah. Nah, adik-adik, bukan hanya berupa uang yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan, yang terlebih penting adalah hidup kita persembahkan buat kemuliaan Tuhan. Sambil mengiringi persembahan kita akan pujian, segala milikku kuterima dari Bapa. Milikku kuterima dari Bapa.
Adik-adik, tiba saatnya kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Kakak minta adik-adik untuk duduk dengan tenang, lipat tangan dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur berterima kasih karena kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, dan kami sudah boleh mendengarkan cerita dari Alkitab. Biarlah semua itu Tuhan boleh berkenan dan berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur juga Tuhan, kami anak-anak-Mu telah memberi persembahan kepadamu. Tuhan berkati persembahan ini, semoga dapat berkenan dan boleh dipergunakan dengan baik Tuhan. Juga yang masih sisa pada kedua orang tua kami Tuhan juga berkati, biarlah juga boleh dipergunakan dengan baik. Saat ini Tuhan kami datang membawa syafaat kami berdoa Tuhan. Dalam kondisi kami saat ini, kami beribadah dan kami belajar dari rumah oleh karena COVID-19 yang masih ada hingga saat ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan tetap menjaga, melindungi kami, menjauhkan kami dari sakit penyakit Tuhan, sehingga kami boleh tetap bersemangat di dalam memuji, memuliakan nama Tuhan, dan di dalam belajar Tuhan. Walaupun dari rumah, biarlah kami boleh tetap semangat belajar Tuhan. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin ada yang sakit Tuhan. Tuhan juga berkati mereka, sembuhkan mereka. Mungkin ada yang malas-malasan Tuhan, Tuhan juga berkati mereka, ingatkan mereka untuk semangat dan rajin Tuhan. Dan kami juga berdoa mungkin ada yang bersedih, Tuhan hiburkan mereka. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami, Papa dan Mama kami yang kami sayangi, yang kami cintai. Tuhan berkati juga mereka, beri kesehatan, kekuatan kepada mereka, bahkan kesabaran kepada mereka di dalam mendidik dan membesarkan kami. Terima kasih Tuhan, berkati juga mereka dalam segala tugas dan pekerjaan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Pendeta, Tuhan juga berkati dalam tugas pekerjaan pelayanannya, bahkan juga di dalam keluarganya bersama anak-anak. Tuhan berkati juga mereka. Bapa kami dalam kerajaan surga juga kami berdoa untuk para majelis, TU, kostor dan supir, pekerja gereja. Tuhan berkati sehingga mereka juga boleh sehat-sehat, kuat, dan senantiasa diberkati Tuhan. Kami juga berdoa untuk kakak pengasuh, Tuhan juga berkati mereka semua, biarlah mereka boleh sehat, boleh tetap semangat di dalam mengangkat tugas dan pelayanan sebagai pengasuh sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk kota kami, kota Timika, biarlah boleh senantiasa aman dan tentram. Juga bangsa Indonesia, Presiden, Wakil Presiden, Tuhan berkati pemimpin kami sehingga boleh memimpin negara Indonesia yang kami cintai ini dengan baik, sehingga Indonesia boleh senantiasa aman dan tentram. Terima kasih Tuhan. Ini doa syafaat kami yang kami bawa dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Apakah adik-adik yang ada di rumah masih merasa takut? Adik-adik, kita tidak perlu takut karena ada Tuhan yang akan menjaga kita. Kita tidak perlu bimbang, ragu, karena Yesus yang akan memelihara kita. Kita juga tidak perlu merasa susah karena ada Roh Kudus yang akan senantiasa menghibur kita. Kita tidak perlu merasa cemas, tidak perlu merasa khawatir, karena kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu menjaga dan menyertai kita. Untuk menutup ibadah kita di pagi ini, kita masih dalam keadaan berdiri, kita menyanyikan lagu El Shaddai. Tak usah ku
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami dari awal ibadah kami sampai berakhirnya ibadah kami di pagi ini. Kami sudah memuji, kami sudah menyembah Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengarkan Tuhan boleh tertanam baik dalam hati kami, dalam pikiran kami, dan boleh kami praktekkan dalam langkah kehidupan kami setiap saat. Dan biarlah Tuhan ibadah kami di pagi ini boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu. Kasih karunia dari Tuhan Yesus, kasih dari Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kembali kita angkat pujian El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Adik-adik, demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini, dan kakak-kakak pengasuh berpesan untuk rajin berdoa dan baca Alkitab. Tetap semangat sekolah dari rumah dan ingat dengar-dengaran kepada mama dan papa kita. Jangan lupa minggu depan kita kembali bersekolah minggu di live YouTube. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.